Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bulia, di mata pelajaran matematika dengan tema pembahasan kali ini yaitu bentuk akar. Ada yang tahu bentuk akar itu apa? Yuk mari kita simak bersama apa aja itu bentuk akar di matematika. Selamat belajar! Nah, di dalam pembahasan bentuk akar ini, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, akar pangkat N suatu bilangan. Yang kedua, bentuk akar. Yang ketiga, sifat-sifat bentuk akar. Dan yang terakhir, operasi hitung pada bentuk akar. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu akar pangkat N suatu bilangan. Misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan real. Jika berlaku B pangkat N sama dengan A, maka B disebut sebagai akar pangkat N dari A. Perhatikan yang di dalam kotak ini, rumusnya. B pangkat N sama dengan A, maka B sama dengan akar pangkat N dari A. Contoh, 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 9. Tapi jika akar pangkat 2 tidak perlu ditulis, jadinya cukup akar 9 saja. Selanjutnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Sampai sini dimengerti tentang akar pangkat N suatu bilangan. Jika dimengerti, maka akan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang bentuk akar. Bentuk akar adalah akar-akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau disebut dengan irasional. Contohnya, akar 3, akar 5, akar 6 merupakan bilangan bentuk akar. Sedangkan akar 4, akar 9, akar 6 bukan bilangan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 4 sama aja dengan 2. Sedangkan akar 9 sama dengan 3. Dan akar 16 adalah 4. Makanya akar 4, akar 9, dan akar 16 itu bukan disebut dengan bentuk akar. Paham untuk bentuk akar? Nah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk sifat-sifat bentuk akar, sifat yang pertama itu akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Contoh, akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 9 sama dengan, maka sama aja seperti akar 3 nya dikali 9, maka 3 dikali 9 sama dengan akar 3 dari 3 dikali 9, 27. Maka akar pangkat 3 dari 7, 27 sama dengan 3. Untuk contoh yang pertama, mudah dipahami, maka akan kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan lanjut ke sifat yang kedua. Akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A per B. Contohnya, sederhanakanlah bentuk berikut. Akar 96 per akar 6 sama dengan, berarti kita ikuti sifat yang kedua. Akar 96 per 6. 96 dibagi 6 berapa? Akar 16. Akar dari 16 berapa? 4.
Berarti hasilnya 4. Nah, contoh yang kedua. Akar pangkat 4 dari 28 per akar pangkat 3 dari 7. Maka kita tulis terlebih dahulu yang ada di luar akarnya. 4 per 3. 4 per 3. Baru kita fokus yang ada di dalam akarnya. Akar 28 dan akar 7. Maka kita tulis akar 28 per 7 sama dengan 4 per 3 akar 28 dibagi 7 4. Maka 4 per 3 dikali akar 4 ini berapa? Akar 4 2. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8 per 3. Maka hasilnya adalah 8 per 3. Untuk sifat yang kedua, contohnya sudah dipahami. Nah, kita akan lanjut ke sifat selanjutnya. Untuk sifat yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan yang pertama, B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A sama dengan B ditambah C kali akar pangkat N dari A. Sedangkan untuk pengurangannya yaitu B akar pangkat N dari A dikurang C akar pangkat N dari A sama dengan B dikurang C kali akar pangkat N dari A. Contohnya, sederhanakanlah bentuk berikut. 3 akar pangkat 5 dari 7 ditambah 6 akar 5 dari 7 dikurang 2 akar pangkat 5 dari 7. Kita lihat akarnya sudah sama. Maka tinggal kita jumlah dan kurangi yang ada di luar akar. Berarti berapa yang di luar akar? 3 ditambah 6 dikurang 2. Akarnya berapa? Akar pangkat 5 dari 7. Maka berapa? 3 ditambah 6, 9. 9 dikurang 2, 7. Akarnya 5 akar 7. Sudah selesai untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini contohnya. Mudah dipahami? Nah, kita akan lanjut ke sifat yang keempat. Dan sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat, yaitu akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Jika ada pangkat di luar akar dan pangkat di dalam akar, maka nilainya adalah A-nya. Seperti itu. Kita lihat contoh. Sederhanakanlah bentuk berikut. Kita lihat. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Karena seperti sifat yang keempat. 3-nya coret tinggal 5. Yang kedua juga sama. Akar pangkat 7 dari 19 pangkat 7. Maka sama dengan berapa? Tinggal pangkat yang ada di luar dan di dalam dicoret dan tinggal 19. Seperti itu. Contohnya yang lain ada nggak sih contohnya yang lebih rumitan? Ada contohnya. Misalnya akar pangkat 4 dari X pangkat 4 Y pangkat 4. Maka berapa? Maka sama aja dengan akar pangkat 4 dari X Y dikali pangkat 4. Maka tinggal coret akar yang dalam, berarti nilai berapa? X Y. Sampai sini paham untuk sifat yang keempat? Semoga paham. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu operasi hitung pada bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan
dan pengurangan. Bentuk akar. Bentuk-bentuk akar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan yaitu bentuk akar yang sejenis. Kita perhatikan contohnya. Akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 4 akar 2. 2-nya itu akar sejenis, maka langsung ditambah. Kenapa 4? Karena jika hanya akar 2 maka di depannya ada 1. Berarti 1 ditambah 3 maka jadinya 4. Ini yang disebut bentuk akar sejenis. Sedangkan bentuk akar yang tidak sejenis yaitu seperti apa? Seperti akar 2 dan akar 3. Ini berdua dia tidak sejenis, makanya tidak dapat dijumlah atau dikurangi. Seperti itu. Bentuk akar yang kedua yaitu bentuk akar perkalian. Bentuk-bentuk akar yang langsung dapat dikalikan adalah bentuk akar yang senama. Maksudnya apa yang senama? Akar pangkatnya sama. Contoh, akar 8 dikali akar 12 sama dengan seperti sifat yang tadi kita bahas, yaitu akar 8 dikali 12. Akar 8 dikali 12 berapa? 96. Akar 96 ini kalau dijadiin akar pangkat 2 itu berapa? Akar 16 dikali 6. Maka jadi 16 itu berapa akar pangkat 2-nya? 4. Maka jadi 4 akar 6. Seperti ini. Berarti semoga paham. Nah, jika bentuk-bentuk akar belum sama, pangkat akar disamakan terlebih dahulu. Jadi misalnya pangkatnya belum sama, akarnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Contoh, akar 3 dikali akar pangkat 6 dari 125. Maka akar 3 dikali akar pangkat 6 dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3-nya ini dari 125. Akarnya belum senama, maka kita samakan terlebih dahulu. Dari mana? Akar 3 dikali 6/3 dari 5 akar 3/3. Kita akarnya dibagi 3, maka disamakan terlebih dahulu. Jika akarnya sama, maka dicoret. Jadinya 3 dikali akar 3 dikali akar 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya untuk pembahasan tentang bentuk akar kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat saya ke nomor yang sudah saya cantumkan. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan dan semangat. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Kerjakan tugas dan kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.